Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elwadi Jack Markatu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, NIM 210302081. Di video kali ini, saya akan membahas atau mereview sebuah buku yang berjudul Introduction to Sociology. Buku ini ditulis oleh Emil Durkheim dan diterbitkan pada tanggal 24 April pada tahun 2015. Jumlah halaman pada buku ini sebanyak 509 halaman dan nomor ISBN yang terdaftar 19381680011. Baik, saya akan memulai meringkas atau mereview buku ini. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah sebuah kamus mengidentifikasikan sosiologi sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiologi berasal dari kata Latin atau yang biasa disebut socius dan kata Yunani logos yang berarti studi tentang persahabatan. Sementara ini adalah titik awal untuk disiplin. Sosiologi adalah sebenarnya jauh lebih kompleks. Ini menggunakan banyak metode berbeda untuk mempelajari berbagai materi pelajaran dan untuk menerapkan studi ini ke dunia nyata. Berikutnya ada perspektif sosiologi. Perspektif konflik digagas oleh Karl Marx yang menyatakan bahwa konflik sosial, khususnya konflik kelas dan persaingan menandai semua masyarakat. Kita bisa memahami situasi seperti pandemi virus corona, kelas pengusaha lah yang diuntungkan dari pandemi virus corona ini. Di dunia global saat ini, kelas penguasa telah menyedot banyak keuntungan atas nama kemanusiaan. Misalnya, seperti penjualan alat kesehatan, contohnya kayak APD, masker, hand sanitizer, dan lain-lain, dengan bervariasi harga. Yang berikut ada perspektif fungsionalis, yang dimana gagasan tersebut dipelopori oleh Auguste Comte, Emil Durkheim, dan tokoh-tokoh lainnya, menekankan pada struktur sosial dan sistem sosial, interkoneksi, dan equilibrium. Dijelaskan bahwa jika salah satu bagian dari sistem sosial terpengaruh, maka itu akan mempengaruhi sistem sosial lainnya, sehingga menghambat kelancaran proses terbentuknya struktur sosial. Kita telah melihat bagaimana dunia bersatu untuk menyetujui karantina dan isolasi untuk memutus penyebaran virus corona sampai saat ini. Dalam dunia sosial tanpa fungsionalisme, dunia akan menjadi sibuk karena semua harus bersatu untuk membuat perubahan. Yang berikut ada perspektif interksionalisme yang digagas oleh Max Weber, menekankan interaksi dalam dunia sosial sebagai katalis utama perubahan yang mendorong interaksi sosial. Pada akhirnya, kita telah melihat dunia secara luas, bagaimana pandemi virus corona ini telah mengurangi interaksi sosial antar umat manusia. Yang berikut kita masuk ke sejarah sosiologi. Sejak zaman kuno, orang telah terpesona oleh hubungan antar individu dan masyarakat tempat mereka berada. Banyak topik yang menjadi pusat kesarjanaan sosiologi modern dipelajari oleh para filsuf kuno. Banyak dari pemikiran awal ini dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menggambarkan masyarakat yang ideal. Yang berikut ada perspektif teoretis. Sosiolog mempelajari peristiwa sosial, interaksi, dan pola. Mereka kemudian menggambarkan teori untuk menjelaskan alasannya. Ini terjadi dan apa yang dapat dihasilkan darinya? Dalam sosiologi, khususnya teori adalah cara untuk menjelaskan berbagai aspek interaksi sosial dan untuk menciptakan proposisi yang dapat diuji tentang masyarakat. Misalnya, pada awal perkembangan sosiologi, Emil Durkheim tertarik untuk menjelaskan fenomena sosial bunuh diri. Dia mengumpulkan data-data tentang sekelompok besar orang di Eropa yang telah berakhir. Kehidupan mereka ketika dia menganalisis data, dia menemukan bahwa tingkat bunuh diri berbeda di antara kelompok yang berbeda. Afilisasi keagamaan, misalnya, data menunjukkan bahwa orang Protestan lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri dibanding orang Katolik. Untuk menjelaskan hal ini, Durkheim mengembangkan konsep solidaritas sosial. Solidaritas sosial menggambarkan ikatan sosial yang mengikat kelompok
orang bersama-sama seperti kekerabatan, berbagai lokasi, atau agama. Durkheim menggabungkan konsep-konsep ini dengan data yang dianalisanya untuk mengajukan teori yang menjelaskan tentang agama, perbedaan tingkat bunuh diri. Dia menyarankan bahwa perbedaan soliditas antara kedua kelompok berhubungan dengan perbedaan tingkat bunuh diri. Meskipun beberapa tidak setuju dengan metode dan kesimpulannya, karya Durkheim menunjukkan pentingnya teori dalam sosiologi, mengusulkan teori yang didukung oleh data, memberi sosiologi cara untuk menjelaskan pola-pola sosial, dan untuk menempatkan hubungan sebab akibat dalam situasi sosial. Ruang lingkup teori bervariasi tergantung pada skala masalah yang ingin mereka jelaskan. Teori besar juga digambarkan sebagai tingkat makro, adalah upaya untuk menjelaskan hubungan skala besar dan menjawab pertanyaan yang mendasar. Baik, saya akan masuk di pembahasan bab 2, yaitu tentang pengenalan budaya. Ketika sosiologi menerapkan perspektif sosiologis dan memulai mengajukan pertanyaan, tidak ada topik yang terlarang. Setiap aspek perilaku manusia adalah sumber kemungkinan penyelidikan. Sosiolog mempertanyakan dunia yang telah diciptakan dan tinggali manusia. Mereka memperhatikan pola perilaku saat orang bergerak melaluinya. Dunia menggunakan metode sosiologi dan penelitian yang sistematis dalam kerangka keilmuan. Metode dan perspektif interpretatiflah. Sosiologi telah menemukan pola tempat kerja yang telah mengubah industri, pola keluarga yang memiliki orang tua tercerahkan, dan pola pendidikan yang telah membantu merubah struktur di ruang kelas. Yang berikut ada metode penelitian. Sosiolog memeriksa dunia, melihat masalah atau pola yang menarik, dan memulai mempelajarinya. Mereka menggunakan metode penelitian untuk merancang penelitian. Mungkin metode ilmiah yang terperinci sistematis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data. Atau mungkin studi etnografi menunjukkan atau menggunakan kerangka interpretif. Perencanaan desain penelitian adalah langkah kunci dalam setiap studi sosiologis. Yang berikut ada survei. Sebagai metode penelitian, survei mengumpulkan data dari subjek yang menanggapi serangkaian pertanyaan tentang perilaku dan pendapat. Seringkali survei ini berbentuk kuesioner. Survei adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Metode penelitian ilmiah, format survei standar memungkinkan individu tingkat anonimitas dalam yang mereka dapat mengekspresikan ide-ide pribadi. Berikut bab 3, pengenalan budaya. Manusia adalah makhluk sosial. Sejak awal Homo sapiens hampir 250.000 tahun yang lalu, manusia telah dikelompokkan bersama ke dalam komunitas untuk bertahan hidup. Hidup bersama, orang membentuk kebiasaan yang sama dan perilaku. Dari metode khusus mengasuh anak hingga teknik yang disukai untuk mendapatkan makanan. Di dalam Paris modern, banyak orang berbelanja setiap hari di pasar luar untuk mengambil apa yang mereka suka, seperti makan malam, membeli keju, daging, dan sayuran, dan berbagai kios khusus. Budaya universal adalah pola atau sifat yang umum secara global untuk semua masyarakat. Salah satu contoh universal budaya adalah unit keluarga. Setiap masyarakat manusia mengakui sebuah keluarga, struktur yang mengatur reproduksi seksual dan mengasuh anak meskipun begitu sulit untuk keluarga itu didefinisikan dan bagaimana fungsinya bervariasi dalam banyak budaya Asia. Misalnya, anggota keluarga dari semua generasi umumnya hidup bersama dalam satu rumah tangga. Baik, kita akan melihat beberapa metode-metode dalam budaya universal. Yang berikut ada elemen kebudayaan, nilai dan keyakinan, norma, melanggar eksperimen, simbol dan bahasa, budaya tinggi, dan budaya populer. Sekarang masuk ke bahasan bab 4, pengantar masyarakat dan interaksi sosial. Masyarakat mengacu pada sekelompok orang yang hidup dalam komunitas tertentu dan berbagi budaya yang sama dalam skala yang lebih luas. Masyarakat terdiri dari orang-orang dan institusi di sekitar kita. Kepercayaan kita bersama dan ide-ide budaya kita biasanya masyarakat lebih maju dan juga berbagai pandangan politik otoritas. Contoh jenis masyarakat, yaitu pertama ada masyarakat praindustri, masyarakat kecil, pedesaan, dan sangat bergantung pada sumber daya lokal. Produksi ekonomi terbatas pada jumlah tenaga kerja manusia yang bisa disediakan
Dan ada beberapa pekerjaan khusus seperti orang Baduy, masyarakat industri, dan masyarakat pasca industri. Ada perspektif teori tentang masyarakat yang menyakup tentang Emile Durkheim dan fungsionalisme, Karl Marx dan teori konflik, Max Weber dan interaksi sosialisme simbolik. Yang berikut ada konstruksi sosial dan realitas yang terbagi dua bagian, peran dan status dan presentasi diri. Berikut bab 5 sosialisasi. Ketika kita lahir, kita memiliki susunan genetik dan sifat biologis. Namun, siapa kita sebagai manusia? Baku berkembang melalui interaksi sosial, banyak sarjana baik di bidang psikologis maupun di sosiologi telah mengembangkan proses pengembangan diri sebagai pendahulu untuk memahami bagaimana itu atau diri menjadi disosialisasikan. Ada sosialisasi lintas kehidupan. Sosialisasi bukanlah peristiwa satu kali atau bahkan jangka pendek. Kami tidak dicap oleh beberapa sosialisasi mesin saat kami bergerak di sepanjang ban dan berjalan, dan dengan demikian sosialisasikan sesekali untuk semua. Bahkan sosialisasi adalah proses umur hidup. Resosialisasi dalam proses resosialisasi, perilaku lama yang membantu dan berperan sebelumnya dihilangkan karena sudah tidak berguna lagi. Resosialisasi diperlukan ketika seorang pindah ke perawatan senior pusat, pergi ke sekolah asrama, atau menjalani hukuman di penjara. Lingkungan baru, aturan lama tidak lagi berlaku. Proses resosialisasi biasanya lebih menegangkan daripada sosialisasi normal karena orang harus melupakan perilaku yang telah menjadi kebiasaan mereka. Baik, sekian dari saya. Mungkin video ini kali ini dapat membantu kawan-kawan sebagai referensi untuk mempelajari sosiologi ke depannya. Terima kasih.